yang terjadi, kita ambil yang positif dulu, ditengahkan dulu, karena ini menyangkut pembayaran senilai 4 miliar yang cukup besar, yang dimana kenapa dia membayar gitu. Harusnya kalau saya jadi Nikita Mirzani, saya lebih baik memilih melaporkan skincare tersebut daripada menerima 4 miliar. Saran saya, kembalikan aja uang itu, kemudian fight aja gitu. Dan pihak kepolisian tidak usah urus yang begini, karena ini menyangkut keperdataan, ya, karena adanya permohonan pertemuan dan persetujuan, bukan maling atau menggelapkan seperti masih banyak perkara-perkara lainnya yang punya itu orang ketipu gara-gara hackers yang membuat rekening gratisan itu lebih utamakan daripada mengurus uang yang 4 miliar punya skincare tersebut. Dan saya yakin ini kita punya alasan dan memang sangat banyak. Kemungkinan untuk diproses hukum bisa saja, tapi tentu ada sebab akibatnya. Kalaupun netralnya diselidiki lagi, apakah benar skincare itu melanggar undang-undang, melanggar POM, adanya suntikan dan lain sebagainya. Nah, karena kalau terlihatnya ngeri-ngeri sedap, kalau tindak pidana kejahatan ekonomi mencari mata pencarian dengan cara-cara seperti ini, itu sangat akan merusak para tiktoker atau mungkin youtuber. Nah, mereka selama ini yang dinamanya buzzer bayaran kecil-kecil 100.000, tapi ini sangat besar sekali, ya. Karena saya pernah berhadapan semua dengan mereka, dan menurut saya kita ambil positif saja, penugas tidak bersalah, karena uang 4 miliar itu sedikit bagi Nikita Mirzani. Bang, melihat kalau kita cukup tepat gimana, Bang? Ya, berarti ada kemungkinan Nikita akan ditahan, akan diproses. Tapi menurut saya rasa kalau Nikita misalnya dalam keadaan hamil atau dalam keadaan ada jaminan cek atau uang atau ada barang yang disita, saya rasa polisi nggak perlu melakukan penahanan Nikita. Karena biar bagaimanapun kita harus hargai Nikita bahwa Nikita itu adalah korban di sini di mana anaknya tersangka harus laporan. Supaya nggak elok kalau tiba-tiba dia ditahan, kan tunggu ada waktu gitu, dan tidak perlu terburu-buru. Oke, semangat terus buat Nikita Mirzani. Ya bisa, artinya dia bisa pra peradilan, atau kalau tidak dia nanti tunggu di pembelaan di pengadilan nanti. Abang uang akan dikembalikan? Kok bisa? Ini kan itu kan endorsement dan dia mendapat keuntungan. Karena dia membayar itu gara-gara penjualannya yang dari 50M turun ke 5 miliar. Karena pengaruh komen atau review daripada kita. Tapi setelah itu kan naik lagi. Nah, jadi bagi saya uang senilai 4 miliar kecil. Kalau luar negeri bisa sampai triliunan. Harusnya nih kita dibayar bisa 20 miliar itu wajar. Mungkin kalau ada yang bilang nih kita 4 miliar ada 20, tapi kita lihat lagi tergantung motif niatnya. Nah, kalau hanya percobaan pemerasan tidak, tapi kalau sudah terjadi ya boleh-boleh saja. Berarti abang melihat kronologi kejadian Dan tidak ada tekanan, kesadaran dan sepakat. Jadi tidak ada. Jadi polisi tidak bisa mengada-ada. Kalau ini abu-abu lah gitu, tergantung polisi. Kalau polisinya bijak, dia pasti bisa mengerti. Dia restoratif justice, solusi, mediasi yang kita harapkan. Oh, tapi abang melihat ada indikasi di bulan ini kita dijebak, abang nanti juga ada pergerakan. Oh, enggak dijebak. Ini memang ada kok. Ini namanya simbiosis mutualisme. Cuman mungkin kelewatannya nih kita mungkin minta lagi atau nyampain ke yang lain atau apa kan. Ibaratnya ini adalah pemberatan berantai lah. Jadi kalau penetapan itu kalau disampaikan oleh Humas memang benar. Humas juga membacakan pasal yang ada di dalam proses hukum tersebut. Artinya apa yang disampaikan itu adalah apa yang tertera di dalam pasal. Tapi dalam perkara hukum harus kembali kepada peristiwa hukumnya. Artinya dalam perkara ini harus kembali kepada sebab akibat. Asalnya itu dari mana, ya. Jadi sebagaimana yang kita juga sampaikan, Nuki itu tidak kenal dengan yang bersangkutan. Mail pun tidak kenal, tapi mereka yang menghubungi terlebih dahulu, termasuk Mail berapa kali dihubungin, kalau nggak salah lebih dari 1 kali, dan dia sendirilah yang berkomunikasi dan menawarkan. Pada detik terakhirnya dia menyatakan, tolong diingatkan supaya kalau sudah November, seingat saya ya, itu tolong diingatkan supaya dia akan bisa membayar kembali. Kan menimbulkan pertanyaan, jika memang ini ada ancam mengancam, peras memeras,
Saya pikir bukan seperti ini peristiwanya, gitu loh ya. Jadi ini betul-betul harus ada tafsir yang benar terhadap peristiwa ini. Karena ini tidak mungkin seseorang seliki, ngapain juga dia melakukan memeras seseorang. Dia punya kesibukannya aja sudah begitu banyak. Mustahil dia melakukan hal yang seperti itu. Tapi orang boleh lapor, orang boleh menyatakan ada sesuatu peristiwa, tapi nanti prosesnya itu bukan dari apa yang dinyatakan oleh penyidik. Kita nanti lihat seperti apa prosesnya. Hukum itu pasti akan berangkat dari asal mula peristiwanya seperti apa. Bagaimana seseorang akan melakukan sesuatu sedangkan dia tidak kenal? Itu kan masuk kepada niatan. Bagaimana dia punya niat? Tidak mungkin dia punya niat, kenal saja tidak ada, tidak pernah kenal. Kalau orang tidak pernah kenal, tidak pernah punya niat sama sekali. Jadi kalau penetapan itu, kalau disampaikan oleh umat, ini kita Mirzani Mawardi. Rumah dari uang panas. Nanti rumahnya juga bisa jadi panas ya. Jadi seminggu sekali maintenance-nya adalah bawa itu pemadam kebakaran ke situ untuk semprot rumah kau atau water cannon supaya adem. Dan juga nanti aku akan kasih vendor AC paling dingin ya. Pokoknya bisa membekukan biji matamu dan kepala otakmu gitu. 1000 PK langsung. Jangan lupa di kamar mandi kau pasang AC juga, di halaman depan kau pasang AC juga, di teras kau pasang AC juga, di balkon juga kau pasang AC ya. Karena itu rumah panas ntar, karena uangnya dari uang panas. Setelah Bapak ya, oke. Jadi di video yang saya posting barusan ini ya, video ini poinnya adalah endorse ya. Jadi poinnya endorse ya. Jadi Bapak diduga di sini mengatakan bahwa uang 4M itu adalah uang kesepakatan endorse antara kedua belah pihak ini, yaitu pihak Nikita Mirzani dan juga pihak Dr. Reza ya. Dan yang melakukan komunikasi ini adalah seorang Ismail Marzuki atau Mail. Baik Bapak. Aku suka banget Pak kalau dikasih makanan seperti ini Pak, apalagi yang renyah seperti ini. Terima kasih. Baik Bapak, inilah penjelasannya. Baik, yang pertama kali saya ingin nanya ke Bapak, Bapak tahu nggak arti dari kata endorsement? Endorsement itu Bapak tahu nggak apa arti kata endorsement? Nah, endorsement itu dalam bahasa Inggris diartikan adalah pengesahan. Nah, jadi bahasa yang enak dipakai, yang enak dimengerti oleh masyarakat luas atau masyarakat awam adalah endorsement ini adalah sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, baik itu individu dengan individu, ya, atau individu dengan kelompok, dan juga kelompok dan kelompok guna untuk mempromosikan suatu produk atau suatu jasa untuk menaikkan target pasar. Ya, untuk menaikkan target pasar dan untuk menaikkan jumlah exposure dan juga untuk menaikkan jumlah insight kepada si jasa atau si produk ini. Itu ya Pak. Jadi Pak, ya, endorsement ini dengan kata lain adalah kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak. Hari ini adalah hari Senin. Hari Senin ini adalah Nikita Mirzani akan dipanggil Polda Metro Jaya dengan status tersangkanya. Menurut kalian, dia akan pakai baju oranye apa enggak? Kalau saya bilang ya, ingetin ya, saya bilang dia pakai baju oranye.